Shalom, saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku yang biasa disingkat dengan UKIM. Di sini saya akan membawa materi terkait teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Sebelum saya masuk dalam materi, perkenalkan, nama saya Aris Laulu. NPM saya 12 15 52 01 22 0011. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah pengantar Teknik Informatika yang biasa disingkat dengan PTI. Di sini saya akan membawa pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan informasi yang sebelum telah diolah terlebih dahulu. 1. Teknik informatika. Secara keseluruhan adalah sebuah disiplin ilmu yang menggunakan teknik khusus untuk menangani berbagai macam masalah pengolahan atau transformasi dari beberapa fakta simbolik atau data dengan cara memanfaatkan dengan seoptimal mungkin pada teknologi komputer. 2. Manfaat komputer. Seiring berkembangnya zaman, segala aktivitas yang dilakukan manusia dapat dipermudah dengan munculnya berbagai penemuan baru yang diciptakan para ahli komputer dan ahli teknologi. Di sini saya akan membawa manfaat komputer bagi manusia. 1. Membantu manusia beraktivitas. 2. Menyimpan dokumen atau data penting. 3. Melakukan pengolahan data. 4. Media utama bagi programmer. 5. Mencari informasi dan media internet. 3. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Komunikasi adalah proses pertukaran kata tanda atau informasi dengan orang lain. Itu dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi. 4. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah. 5. Mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat yang disebut dengan UPP. Pada komputer, fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator, di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. 6. Klarifikasi komputer. 1. Komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu penghitung, aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Komputer ini banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. 2. Komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital
sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. 3. Komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatifnya. 7. Revolusi internet. Pada abad 20 Masehi mulai muncul komputer dan semakin canggih juga berkembang pesat di abad 21 Masehi. Seiring perkembang pesat komputer di dunia di abad 21 internet berkembang pesat. Telah terjadi revolusi internet di abad 21 yang merubah secara drastis sistem kehidupan umat manusia di berbagai bidang termasuk di bidang pergaulan informasi, berita, perdagangan, atau bisnis. Dalam pengguna internet semakin bertambah banyak jumlahnya di seluruh dunia. Bukan hanya di perkotaan saja, karena di desa terpencil pun banyak pengguna internet. Referensi. Sekian dan terima kasih. Shalom.